Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasya Aprina Pratama dengan NIM A1C2213031. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pembelajaran Matematika. Topik yang akan saya bahas mengenai formasi konsep matematika. Adapun subbab yang akan saya bahas, yang pertama ada formasi konsep matematika, yang kedua abstraksi dan klasifikasi konsep dalam belajar matematika, yang ketiga penamaan konsep dalam belajar matematika, dan yang keempat komunikasi konsep dalam belajar matematika. Baik, langsung saja simak video ini sampai akhir. Materi pertama mengenai formasi konsep matematika. Matematika memiliki karakteristik tertentu, dan salah satu karakteristiknya adalah objeknya bersifat abstrak. Konsep merupakan salah satu dari objek matematika. Konsep adalah pengertian atau ide abstrak yang memungkinkan seseorang menggolongkan objek atau kejadian dan menentukan apakah suatu objek atau kejadian merupakan contoh atau bukan contoh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Agar pemahaman akan konsep-konsep matematika dapat dipahami oleh siswa, lebih mendasar harus diadakan pendekatan belajar dalam mengajarkan konsep. Antara lain, yang pertama, siswa yang belajar matematika harus menggunakan benda-benda konkret dan membuat abstraksinya dari konsep-konsepnya. Yang kedua, materi pelajaran yang akan diajarkan harus ada hubungannya atau kaitannya dengan materi yang sudah dipelajari. Yang ketiga, supaya siswa memperoleh sesuatu dari belajar matematika, harus mengubah suasana abstrak dengan menggunakan simbol-simbol. Contohnya, jika kita menyebutkan kubus di depan para siswa, apa yang seharusnya dibayangkan dalam pikiran mereka? Dapatkah mereka menunjukkan contoh benda yang termasuk kubus? Dan sebaliknya, contoh benda yang bukan kubus. Kubus merupakan salah satu contoh dari konsep. Jika fakta merupakan kesepakatan, maka konsep adalah suatu ide abstrak yang memungkinkan seseorang mengklasifikasikannya suatu objek dan menerangkan apakah objek tersebut merupakan contoh atau bukan contoh dari ide abstrak tersebut. Dengan demikian, seorang siswa dikatakan telah menguasai konsep kubus jika ia mampu menentukan bangun-bangun ruang yang termasuk kubus dan bukan kubus. Berdasarkan pemahaman yang telah disampaikan, maka suatu konsep bukanlah untuk dihafal, tetapi untuk dipahami maknanya. Secara umum, ada 3 cara mengajarkan konsep, yaitu yang pertama, membandingkan objek matematika yang termasuk konsep dan yang bukan konsep. Sebagai contoh, pada konsep kubus, Rubik merupakan contoh objek yang berbentuk kubus, sedangkan bola tidak termasuk kubus. Yang kedua, dengan pendekatan deduktif, artinya proses pembelajaran dimulai dari definisi dan diikuti contoh-contoh dan yang bukan contoh. Misalnya, pada konsep persamaan linear, mula-mula kita paparkan definisi persamaan linear, yaitu persamaan yang derajat atau pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Selanjutnya, kita tuliskan beberapa bentuk persamaan dan meminta siswa mengklasifikasikannya. Apakah persamaan tersebut merupakan persamaan linear atau bukan? Yang ketiga, dengan pendekatan induktif. Artinya, proses pembelajaran diawali dengan contoh-contoh dan diikuti pemaparan definisi yang tepat berdasarkan contoh-contoh tersebut. Misalnya, kita ingin memahami konsep persegi panjang.
Seorang guru memberikan materi mengenai bangun datar persegi panjang. Di awal pembelajaran, guru menyuruh siswa untuk menggambar persegi panjang. Siswa juga diperintahkan untuk mendiskusikan tentang sifat-sifat bangun persegi panjang. Kemudian, pada akhir pembelajaran, siswa dan guru sama-sama saling menyimpulkan mengenai sifat-sifat bangun persegi panjang tersebut. Pemilihan cara atau metode ketika kita ingin mengajarkan sesuatu konsep kepada siswa haruslah disesuaikan dengan konsep yang ingin diajarkan, kondisi siswa, sarana atau media pembelajaran yang tersedia, dan faktor-faktor lain yang terkait. Pemahaman konsep adalah bagian dari hasil belajar. Pemahaman atau comprehension mempunyai beberapa tingkat ke dalam arti yang berbeda. Pemahaman dapat diartikan sebagai kemampuan menerangkan sesuatu hal dengan kata-kata yang berbeda dengan yang terdapat dalam buku teks. Kemampuan menginterpretasikan atau kemampuan menarik kesimpulan, misalnya menerjemahkan bahan dari suatu bentuk ke bentuk lainnya, menafsirkan bagan, menerjemahkan bahan verbal ke rumus matematika. Sedangkan Umar Hamalik mengatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan melihat hubungan-hubungan antara berbagai faktor atau unsur dalam situasi yang problematis. Pemahaman konsep sangat penting karena dengan penguasaan konsep akan memudahkan siswa dalam mempelajari matematika. Pada setiap pembelajaran, diusahakan lebih ditekankan pada penguasaan konsep, agar siswa memiliki bekal dasar yang baik untuk mencapai kemampuan dasar yang lain, seperti penalaran, komunikasi, koneksi, dan pemecahan masalah. Pemahaman konsep dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri siswa. Di antaranya adalah faktor jasmaniah dan psikologis. Misalnya adalah kesehatan. Proses belajar siswa akan terganggu jika kesehatan siswa tersebut juga terganggu. Kondisi badan yang kurang sehat akan mengakibatkan kurangnya semangat di dalam belajar, pusing atau mengantuk. Oleh sebab itu, agar dapat belajar dengan baik, siswa harus pandai menjaga kondisi badannya. Faktor internal lainnya adalah minat. Minat merupakan kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan sesuatu. Minat ini selalu diikuti dengan perasaan senang. Siswa yang memiliki minat tinggi terhadap belajar, maka siswa tersebut akan mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri siswa. Di antaranya adalah faktor keluarga dan sekolah. Faktor keluarga meliputi cara orang tua mendidik, hubungan anggota keluarga, serta suasana yang ada di rumah. Faktor sekolah, misalnya metode pembelajaran dan media pembelajaran. Metode yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran mempengaruhi proses penyerapan materi oleh siswa tersebut. Penguasaan konsep merupakan tingkatan hasil belajar siswa sehingga dapat mendefinisikan atau menjelaskan sebagian atau mendefinisikan bahan pelajaran dengan menggunakan kalimat sendiri. Dengan kemampuan siswa menjelaskan atau mendefinisikan, maka siswa tersebut telah memahami konsep atau prinsip dari suatu pelajaran meskipun penjelasan yang diberikan mempunyai susunan kalimat yang tidak sama dengan konsep yang diberikan, tetapi maksudnya tetap sama. Matematika tidak hanya bisa dipelajari dari kejadian-kejadian nyata sehari-hari, melainkan juga dari hal-hal yang secara tidak langsung kita alami. Bagian terpenting dalam mengajarkan matematika ialah bagaimana mengkomunikasikan ide-ide matematika. Ada dua prinsip dalam mempelajari matematika, antara lain, yang pertama, konsep yang lebih tinggi yang dimiliki seseorang tidak dapat dikomunikasikan kepada siswa hanya dengan sebuah definisi, melainkan dengan mengatur sedemikian rupa sehingga ia menemukan sejumlah contoh-contoh yang cocok.
Kemudian yang kedua, dalam matematika, contoh-contoh selalu mendasari banyak konsep. Ini artinya bahwa contoh-contoh itu harus dikuasai di dalam pemikiran siswa, sehingga konsep-konsep itu dapat dikuasai oleh siswa. Peningkatan pemahaman konsep matematika perlu diupayakan demi keberhasilan peserta didik dalam belajar. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, guru dituntut untuk mampu mendesain pembelajaran matematika dengan metode, teori, dan pendekatan yang mampu menjadikan siswa sebagai subjek dan subjek belajar, bukan lagi objek belajar. Guru juga dituntut untuk profesional dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Materi yang kedua mengenai abstraksi dan klasifikasi konsep dalam belajar matematika. Istilah abstrak merupakan istilah yang cukup populer dalam dunia matematika. Simbol-simbol yang banyak digunakan dalam matematika kebanyakan disajikan dalam simbol abstrak. Proses abstraksi yang menciptakan kemampuan abstraksi peserta didik dalam dunia matematika seyogyanya merupakan hasil akhir peserta didik dalam memahami konsep matematis. Dalam matematika, konsep merupakan sebuah pengertian yang abstrak. Oleh karena itu, sebelum kita membahas tentang konsep, akan lebih baik dijelaskan terlebih dahulu mengenai abstraksi dan klasifikasi. Kemampuan abstraksi dalam pembelajaran matematika merupakan serangkaian kemampuan untuk menggambarkan konsep matematis dari permasalahan yang kontekstual. Proses ini sesungguhnya harus dilalui oleh peserta didik dalam kondisi ideal pembelajaran matematika. Proses abstraksi merupakan proses yang fundamental dalam penanaman konsep awal matematika. Proses ini menciptakan kemampuan abstraksi matematika, yaitu kemampuan menyelesaikan masalah matematika tanpa harus menghadirkan objeknya secara nyata. Untuk menciptakan dan meningkatkan kemampuan abstraksi peserta didik, dibutuhkan kemampuan kontraktisasi guru untuk menemukan pendekatan yang sesuai untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif yang akan membantu peserta didik meningkatkan kemampuan abstraksinya. Pendekatan yang membelajarkan peserta didik yaitu pendekatan yang menggunakan paradigma belajar dengan melibatkan paham behavioristik dan konstruktivis. Gurulah yang menciptakan alur belajar atau learning trajectory yang kaya akan konteks. Kemampuan abstraksi matematis memungkinkan siswa untuk menjelaskan konsep-konsep matematika dalam masalah matematika. Hal ini sangat penting karena memungkinkan siswa untuk membangun model masalah dan mengidentifikasi karakteristik sesuai melalui pengamatan atau pengalaman langsung. Siswa dapat mempresentasikan ide matematika, menghubungkan konsep, dan memanipulasi objek abstrak melalui abstraksi matematis. Abstraksi sangat krusial digunakan pada pemecahan matematika. Sebab melakukan abstraksi merupakan keterampilan penting dalam pembuatan makna. Kemampuan abstraksi matematis masih luput dari perhatian pendidik dan merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi pembelajaran. Konsep matematika adalah sebuah pengertian abstrak. Misalkan pada kasus perkembangan bayi masa praverbal dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, seorang bayi yang berumur 12 bulan. Ketika ia mendapati botol susunya yang kosong, ia merangkak menghampiri 2 botol anggur yang kosong, kemudian ia meletakkan botol susunya di samping kedua botol tersebut. Yang kedua, seorang bayi berumur 2 tahun. Dia melihat bayi merangkak, kemudian membelai kepalanya dan menepuk-nepuk punggungnya. Dia melakukan ini karena dia melihat kebanyakan orang lain memperlakukan yang sama kepada anjing, tetapi tidak pernah melihat sebelumnya perlakuan pada bayi yang lainnya. Dari contoh kasus di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, mereka mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kedua, memasangkan dari pengalaman mereka dalam beberapa konsep. Kita pun melakukan hal yang sama, yaitu kita mengambil pengalaman yang lalu untuk kita terapkan pada situasi saat ini.
Aktivitas ini secara otomatis akan kita lakukan secara berkesinambungan atau secara terus-menerus. Kita seharusnya bisa mengklasifikasikan suatu objek berdasarkan fungsi dan kegunaan, hubungan, waktu penggunaan, dan mungkin juga berdasarkan simbol. Abstraksi adalah sebuah aktivitas berpikir secara sadar akan kesamaan-kesamaan di antara pengalaman-pengalaman kita. Sedangkan klasifikasi adalah pengelompokan pengalaman-pengalaman yang mempunyai kesamaan-kesamaan dari hasil abstraksi. Mengklasifikasi artinya mengumpulkan secara bersama pengalaman kita dengan dasar dari kesamaan. Sedangkan mengabstraksi berarti merubah sikap yang terdahulu sehingga menghasilkan pengalaman baru dalam mengelompokkan suatu objek berdasarkan kemiripan sifat dari suatu kelompok yang telah terbentuk. Hal ini untuk membedakan abstraksi itu sebagai suatu aktivitas, sedangkan mengabstraksi adalah hasil dari suatu abstraksi, dan rangkaian aktivitas ini menghasilkan suatu konsep. Siswa dikatakan memiliki kemampuan klasifikasi yang baik ketika dapat mengelompokkan beda sesuai dengan kategorinya. Hal ini ditandai dengan siswa mampu mengelompokkan sesuai dengan kategorinya dan tidak tertukar. Siswa lancar dalam mengelompokkan benda sesuai dengan kategori yang diminta. Manfaat klasifikasi matematika yaitu dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada anak dalam mengamati objek maupun benda-benda. Konsep terbentuk dari sejumlah pengalaman yang memiliki kesamaan secara umum. Ketika konsep pertama terbentuk, kita bisa mengatakannya sebagai contoh-contoh konsep. Sehingga semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan, semakin banyak pula konsep-konsep yang kita punya. Materi yang ketiga mengenai penamaan konsep dalam belajar matematika. Perbedaan antara konsep dan penamaan adalah hal yang penting. Konsep adalah sebuah ide, sedangkan nama konsep adalah sebutan atau sesuatu yang bisa ditulis, yang berkaitan dengan ide tersebut. Hubungan ini terbentuk setelah konsep terbentuk atau selama proses konsep dibentuk. Dan kadang-kadang kita tidak bisa membedakan antara nama dan konsep itu sendiri karena kaitannya yang sangat erat. Penamaan ini sangat penting untuk menghindari miskonsepsi atau salah pengertian dengan yang lain. Berhubungan dengan konsep, penggunaan nama dalam menghubungkan suatu objek menolong kita untuk mengklasifikasi, yaitu untuk mengenali suatu benda termasuk ke dalam kelas yang sudah ada. Penamaan dapat berperan secara maksimal, kadang-kadang penting dalam pembentukan konsep baru. Jika nama yang sama muncul dari pengalaman-pengalaman yang berbeda, akan mempengaruhi kita untuk mengelompokkan pengalaman itu ke dalam satu pikiran kita, dan kemudian mengabstraksi kesamaan instruknya sehingga membantu kita untuk dapat memisahkan kelompok mereka sendiri-sendiri. Materi yang terakhir mengenai komunikasi konsep dalam belajar matematika. Bahasa dapat digunakan untuk mempercepat pembentukan suatu konsep dengan mengumpulkan dan memisahkan yang termasuk contoh maupun yang bukan contoh. Komunikasi berperan penting dalam pembelajaran matematika, seperti yang diungkapkan oleh Clark dalam Asikin dan Junaidi tahun 2013. Komunikasi matematis mempunyai peranan penting dalam pembelajaran matematika. Hal ini dikarenakan komunikasi dapat berperan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat untuk mengeksploitasi ide matematika dan membantu kemampuan siswa dalam melihat berbagai keterkaitan materi matematika. Yang kedua, sebagai alat untuk mengukur pertumbuhan pemahaman dan merefleksikan pemahaman matematika pada siswa. Dan yang ketiga, sebagai alat untuk mengorganisasikan dan mengkonsolidasikan pemikiran matematika siswa. Dan yang terakhir, sebagai alat untuk mengkonstruksikan pengetahuan matematika
pengembangan pemecahan masalah, peningkatan penalaran, menumbuhkan rasa percaya diri, serta peningkatan keterampilan sosial. Ada dua macam konsep, yaitu konsep-konsep primer yang berasal dari rangsangan, misalnya merah, berat, panas, manis, dan lain sebagainya. Konsep-konsep sekunder yang berasal dari pengalaman yang diabstraksikan dari konsep-konsep lain. Tingkatan di antara konsep-konsep dan susunan konsep membuat kita mampu mengkomunikasikan sebuah konsep dengan definisi. Pada umumnya, konsep-konsep dengan tingkat tinggi tidak dapat dikomunikasikan dengan pendefinisian, tetapi hanya dengan menunjukkan contoh-contoh yang sesuai. Sedangkan konsep-konsep yang tingkatnya di bawah lebih mudah mengkomunikasikannya dengan menggunakan definisi. Komunikasi konsep matematika lebih sulit pada bagian penyampaian atau penerimanya. Kita dapat menguraikan beberapa karakteristik konsep, mendiskusikan bagaimana fungsinya, dan membangun pemahaman secara umum dari ide yang satu ke ide yang lain. Matematika tidak dapat didefinisikan secara tepat, namun bisa dengan pemberian contoh-contoh. Dalam matematika, tidak hanya konsep yang sangat abstrak jika dibandingkan konsep-konsep dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga pengajaran langsung juga menjadi bagian yang penting yang masih membutuhkan abstraksi yang lebih besar. Komunikasi konsep matematika juga sangat sulit. Pada bagian ini terjadi pada kedua belah pihak antara pemberi dan penerima konsep. Dalam belajar matematika, meskipun kita mampu mengkreasikan suatu konsep dalam pikiran kita, namun tidak bisa lepas dari konsep-konsep matematika yang ditemukan oleh para ahli matematika terdahulu. Hal ini terutama pada tahap awal menjadikan dan pada kebanyakan siswa sangat bergantung pada pengajaran yang baik. Untuk mengetahui apa itu matematika, bagaimana mengajarkannya, dan bagaimana mengkomunikasikannya pada orang yang tingkat konseptualnya lebih rendah, merupakan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Khusus mengenai bagaimana mengajarkan matematika pada orang yang tingkat konseptualnya lebih rendah saat ini kurang menjadi perhatian. Akibatnya, banyak siswa yang selama sekolah tidak suka bahkan takut untuk menghadapi matematika. Dalam pembelajaran matematika, strategi atau cara sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kemampuan matematika seperti yang diharapkan. Untuk melaksanakan pembelajaran matematika secara bertahap, diperlukan beberapa kecakapan guru untuk memilih suatu cara yang tepat, baik untuk materi ataupun situasi dan kondisi pembelajaran saat itu, sehingga pembelajaran tersebut dapat merangsang siswa untuk memperoleh kompetensi yang diharapkan. Baik, dari sekian materi yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa konsep adalah pengertian atau ide abstrak yang memungkinkan seseorang menggolongkan objek atau kejadian dan menentukan apakah suatu objek atau kejadian merupakan contoh atau bukan contoh. Peningkatan pemahaman konsep matematika perlu diupayakan demi keberhasilan peserta didik dalam belajar. Abstraksi adalah sebuah aktivitas berpikir secara sadar akan kesamaan-kesamaan di antara pengalaman-pengalaman kita. Sedangkan klasifikasi adalah pengelompokan pengalaman-pengalaman yang mempunyai kesamaan-kesamaan dari hasil abstraksi. Penamaan konsep adalah sebutan atau sesuatu yang bisa ditulis yang berkaitan dengan ide atau konsep. Dan yang terakhir, komunikasi matematis sangat penting karena dapat membantu siswa dalam mengembangkan pola, menyelesaikan masalah, dan menarik kesimpulan, juga sebagai alat untuk mengkomunikasikan pikiran, ide, dan gagasan secara jelas, tepat, dan singkat. Baik, demikianlah dari materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya akhiri ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.